Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Khulasatul Kalam, di mana kitab ini membahas tentang ilmu warisan dan ilmu hitungan. Jadi ketika ada seorang meninggal dunia, kemudian orang tersebut meninggalkan harta yang sangat banyak sekali dan dia tidak tahu atau ahli warisnya tidak mengetahui tata cara membagi harta-harta tersebut, maka kitab ini atau ilmu ini sangat cocok dan sangat dibutuhkan, karena ilmu ini dapat menyelesaikan perselisihan antara keluarga yang cekcok dalam pembagian warisan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Langsung kita bahas dari muqaddimah. Saya kasih arti Madura dan kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Muqaddimatun tining panika manika muqaddimah. Jadi ini adalah muqaddimah, pendahuluan akan ilmu faraid. Ilmu faraidi tining sekoca ilmu faraid, fiqhul mawarisi panika ilmu fikih warisan, wa ilmu hisabi ban ilmu bitongan. Jadi ilmu faraid kata beliau adalah fikih warisan dan ilmu hitungan, di mana ilmu faraid ini mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah fikih waris, kemudian ilmu hitungan. Fikih warisan, di mana fikih ini menerangkan pada kita bagaimana atau siapa yang akan mendapatkan warisan, siapa orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan mayit, siapa orang yang akan terhalang dari warisan. Jadi fikih ini mengatur siapa saja orang yang akan mendapatkan warisan dan siapa orang yang terhalang dari mendapatkan warisan. Wa ilmu hisabi, dan ilmu hisab, ilmu hitungan, di mana dalam ilmu faraid juga ada hitungannya. Karena ini masalah pembagian harta, jadi sangatlah dibutuhkan ilmu hitungan. Jadi orang yang alim faraid, orang yang alim dalam ilmu warisan, pastinya orang tersebut sudah pakar dan sudah memahami betul fikih mengenai warisan. Kemudian dia juga pakar dalam ilmu hitungan. Orang yang dikatakan alim dalam faraid berarti orang tersebut sudah memahami betul akan bagian-bagian tertentu yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan juga orang tersebut memahami dan dia juga mengetahui bagaimana cara membagi ke ahli waris masing-masing. Al-musilu ila ma'rifati ma yakhussu kulla dhi haqqin min at-tarikah. Al-musil sama dapat ila ma'rifati ma dak ngawning barang ya khusus anan tuaki kulladzi haqqin dak kasaben-saben sandi hak minat tarikati dari tirkah. Jadi dengan fikih warisan dan ilmu hisab, ilmu hitungan di sini, maka akan memberikan pengetahuan tata cara bagaimana kita mengetahui bagian-bagian dari orang yang mendapatkan bagian dari tirkah. Jadi misalkan ada seorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris berupa suami dan anak laki-laki. Kemudian harta yang ditinggalkan oleh mayit adalah 4 juta misalkan, maka anak tersebut mendapatkan bagian 3 juta. Kemudian suami yang ditinggalkan itu mendapatkan bagian 1 juta. Dari mana saya tahu? Dari mana? Maka kita belajar dari ilmu faraid. Suami mendapatkan 1/4 sesuai dengan ketentuan dari syariat, dan anak laki-laki mendapatkan bagian sisa yang juga ditentukan bagiannya, tapi ketentuan untuk anak itu sendiri adalah ketentuan sisa. Ada ketentuan yang mesti, ada ketentuan yang sisa. Jadi kita akan pelajari semuanya. Apa yang dimaksud dengan tarikah atau peninggalan? At-tarikah
tining seeko cak tirkah ma panika bereng khallafa sa'ani kal huda kayam ma al mayitu pasar mayit mimalin dari nyatana dari arta aw hakin atau hak aw ikhtisasin atau barang-barang antik atau benda-benda khusus. Jadi kata beliau yang dimaksud oleh beliau dengan mengatakan tarikah di sini adalah ma khallafahul mayyitu mim malin aw haqqin aw ikhtisasin, adalah suatu yang ditinggalkan oleh mayit entah itu berupa harta, hak atau barang-barang yang antik. Jadi harta yang ditinggalkan atau suatu peninggalan dari mayit tersebut bisa berupa harta. Jadi harta ini bisa diwariskan pada ahli warisnya, uang bisa diwariskan, emas bisa juga diwariskan, atau hak. Hak ini juga bisa diwariskan pada orang lain. Contoh hak yang diwariskan misalkan Zaid mempunyai transaksi jual beli tapi menggunakan khiyar 3 hari. 1 hari ternyata Zaid sudah meninggal dunia, maka hakul khiyar, hak untuk memilih antara dilanjutkannya jual beli dan tidaknya, itu hak tersebut bisa diwariskan oleh Zaid, diwariskan pada ahli warisnya. Kemudian juga awikhtisosin, ini merupakan suatu barang yang khusus atau barang antik lah gitu. Seperti contohnya gading gajah. Walaupun gading gajah ini bukan uang, bukan harta, tapi ini merupakan barang-barang antik dan bisa juga diwariskan pada ahli warisnya. Al-huququl muta'alliqatu bitarika khamsatun murattabatun. Hak-hak yang berhubungan dengan tirkah. Al-huququl muta'alliqatu bitarika khamsatun murtabatun. Tining banyak-banyak hak al-muta'alliqatu sehubungan bitarikati dengan tirkah khamsatun panika bedalema murattabatun se aruntut. Jadi sebelum kita membagi warisan, maka ada beberapa hak, ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tirkah itu dibagikan pada ahli warisnya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah al-awwalu al-haqqul muta'alliqu bi'aini tirkah. Adalah hak al-muta'alliqu sehubungan bi'aini tirkah dengan zat tirkah. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta yang banyak, sebelum harta itu dibagikan pada ahli warisnya, maka hendaklah sesuatu yang saya akan sebutkan ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Ada beberapa permasalahan yang harus dipenuhi dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum warisan itu dibagikan. Yang pertama adalah hak yang berhubungan dengan tirkah itu sendiri. Jadi misalkan orang yang meninggal dunia ini mempunyai kewajiban untuk bayar zakat. Jadi ada kewajiban dalam harta tersebut untuk dizakati terlebih dahulu. Maka setelah orangnya ini meninggal dunia, maka zakatnya dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta diwariskan pada orang lain. Kemudian asani mu'anut tajhizi bil ma'ruf. Asani ini nomor 2, mu'anut tajhizi panika biaya perawatan mayit bil ma'rufi dengan baik. Jadi yang kedua adalah hal yang merupakan hal yang wajib dan harus diselesaikan terlebih dahulu apabila mayit ini mempunyai atau harus mengeluarkan biaya yang banyak dalam perawatan mayitnya, misalkan jadi dalam memandikan jenazah, kain kafan misalkan, atau sabun yang dijadikan alat untuk mensucikan, maka harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalkan kuburannya itu membutuhkan uang misalkan, maka harus dipenuhi sebelum warisannya itu dibagikan. Atsalitsu ad-duyunul mursalatu bidzimmah. Ad-duyunu maneka banyak-banyak utang, al-mursalatu sekalepas fi dzimmati dalam tanggungan. Jadi yang nomor 3 ini yang harus diselesaikan sebelum warisan itu dibagikan adalah hutang-hutang yang berada dalam tanggungan si mayit. Jadi misalkan si mayit ini punya hutang, maka sebelum
harta warisan ini dibagikan pada orang lain, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu, diambil dari tirkah atau peninggalan si mayit tadi. Ar-rabi'u al-wasaya bisulusi, yaitu wasiat dengan 1/3, fama maka pereng dunahu sebeda ibabana sapertelo li ajnamiyin keangkui orang lain. Jadi yang nomor 4 di sini adalah melaksanakan atau memenuhi wasiat mayit. Jadi misalkan orang yang meninggal ini sebelumnya dia pernah berwasiat pada seorang untuk 1/3 hartanya diberikan pada si fulan, bukan ahli warisnya si Zaid misalkan, dimana Zaid ini bukan ahli waris dari orang yang meninggal ini, karena ahli waris tidak bisa menerima wasiat dari muwarisnya atau orang yang mewaris, di mana 1/3 atau 1/3 hartanya atau 1/6, di bawah 1/3, 1/6, 1/8, 1/7 misalkan. Jadi semuanya ini wasiat pada selain ahli waris ini harus dipenuhi terlebih dahulu dari tirkah atau peninggalan mayit ini sebelum harta ini dibagikan pada orang lain. Kemudian baru setelah 4 ini selesai dipenuhi semuanya, maka barulah al-khamis ini adalah al-irsu, yaitu diwariskan hartanya pada ahli waris yang berhak untuk mendapati atau mendapatkan harta warisan yang ditinggal oleh mayit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.